Bab 064. Iya, jawabnya memantapkan hati. Untuk sampai ke titik ini, bahkan ketika mendengar putusan persidangan hari itu, Wirya tak akan pernah bisa lupa hari-hari yang dirinya lalui dengan sehari pun tidak lepas dari kejaran para wartawan. Sialan, selebritas saja bukan, bisa-bisanya Wirya dihantui para pencari berita itu setiap hari. Diintili kemanapun dia pergi atau bahkan pulang. Sampai membuatnya harus membeli apartemen baru di daerah yang benar-benar eksklusif agar tidak bisa dijangkau oleh pihak manapun. Dari dulu saja, Wirya sudah merupakan orang yang tertutup. Keluarganya yang walaupun uangnya tidak berseri itu, sama sekali tidak pernah terhembus oleh media manapun karena memang begitulah mereka ingin hidup. Penuh privasi, hanya dikenal oleh rekan-rekan seprofesi atau para kolega saja. Jadi, jangan bayangkan bagaimana kemarahan orang tuanya karena keluarga mereka yang tiba-tiba saja terekspos media juga publik gara-gara Wirya yang sengaja membocorkan ke seluruh platform berita segala keburukan Renata hanya agar membuat wanita itu tak lagi bisa berkutik dan bermain-main dengannya. Agar dia paham, Wirya tak pernah main-main akan segala ancaman yang dirinya berikan. Belum lagi, tekanan yang Wirya harus hadapi dengan orang tuanya sendiri. Jika ada yang mempertanyakan bagaimana hasil dari usaha Wirya untuk membujuk orang tuanya agar bisa mendengar penjelasannya akan segalanya, maka jawabannya adalah nihil. Iya, masih tidak ada peningkatan apapun. Mereka masih menutup akses untuk bertemu Wirya sebagaimanapun pria itu berusaha untuk membujuk mereka. Ah, ralat. Wirya pernah bertemu sekali dengan Giana, itu juga karena memaksa penjaga di rumah untuk membuka pintu karena kebetulan Wijaya ada pekerjaan di luar kota. Wirya sama sekali tidak bisa melupakan pertemuan pertamanya setelah terbongkarnya segala perbuatan Renata sekaligus menjadi pertemuan terakhirnya dengan Giana hingga sekarang. Di hadapan sang ibu, Wirya mencoba menjelaskan segala alasannya. Tak lupa juga dengan frustrasi juga bersungguh-sungguh memberitahu akan perasaannya berharap sang ibu bisa mengerti atau bahkan Wirya juga tidak berharap banyak, setidaknya Giana mendengarkan namun harapan masihlah hanya tinggal harapan. Giana hanya diam saja. Tanpa ekspresi berarti juga minim reaksi, dia menyuruh Wirya untuk pergi. Wirya mencoba untuk membujuk sekali lagi namun Giana menyuruh suster pribadinya untuk membawanya ke kamar lalu mengunci pintu. Sama sekali tak menghubris panggilan juga ketukan pintu yang Wirya lakukan. Sungguh luar biasa sekali bukan? Wajar bukan kalau hari-hari yang Wirya lewati makin tak pernah mengantarkan tidur nyenyak di setiap malam yang seharusnya menjadi waktu untuknya memulihkan energi. Tapi, Wirya mencoba untuk menjadi orang yang bebal. Yang terus berusaha untuk selalu mendatangi orang tuanya walaupun penolakan selalu menjadi ujung jawabannya. Sebab agaknya, Wirya memang benar-benar sedang diuji keyakinan akan keputusan berani yang ia ambil sekarang. Karena terus mendapat penolakan bertubi-tubi pun Wirya juga sudah tidak tahan lagi hidup dalam tekanan. Dia memutuskan untuk mendatangi Zahwa saja walaupun harapannya agar setidaknya orang tuanya membukakan pintu maaf untuknya terkabulkan sebelum mendatangi Zahwa tidak bisa terlaksana. Itu jugalah sebenarnya yang membuat Wirya belum bisa menjelaskan secara gamblang kepada Zahwa kalau orang tuanya masih belum bisa untuk menerima mereka. Wirya mana tega. Harap Wirya, dengan Zahwa yang sudah ada di sisinya, kini dia tak lagi berjuang sendirian, melainkan berdua dengan perempuan itu agar lagi-lagi harapnya, orang tuanya menjadi lebih mengerti dan tahu, bahwa hubungan mereka memang sudah seserius itu. Agar setidaknya orang tuanya bisa melihat sendiri, mereka tak main-main dengan perasaan juga masa depan yang sudah mereka rancang. Segala kekalutan dan tak lupa segala tekanan itu, terbayar ketika Wirya melihat Zahwa malam itu. Bagai oase di tengah gurun pasir, itu yang Wirya rasakan ketika bisa mendekap Zahwa kembali setelah malam-malam yang terlalu terasa panjang untuk dirinya lalui. Dan sekarang,
Ketika melihat punggung itu yang terbalut sebuah gaun anggun berwarna krim juga hiasan sedemikian rupa yang dipoles oleh penata rias yang sengaja Wirya datangkan untuknya, rasa-rasanya beban itu hanya tertinggal secuil saja. Di belakangnya, Wirya bersidekap tak bosan-bosan menatap punggungnya yang nampak celingukan dengan bersemangat itu. Wah! Wih! Itu bunga asli atau palsu? Astaga! Banyak sekali hiasannya. Aduh, indah banget. Bisa dengan jelas di telinga Wirya, gumaman-gumaman penuh rasa kagum itu dirinya dengarkan. Memunculkan sedikit senyum samar di ujung bibir yang Wirya juga tidak tahu mengapa bisa muncul dengan semudah itu. Kenapa? Wirya akhirnya memilih mendekat untuk berdiri di sisinya setelah tadi berpuas-puas diri untuk menatap punggungnya. Zahwa menoleh lalu menggeleng dengan ekspresi takjub di wajahnya yang masih terlihat. Halaman rumahnya ternyata luas sekali ya, hiasannya juga bagus banget, pujinya tak bosan-bosannya menatap area yang menjadi tempat berlangsungnya acara pernikahan hari ini. Tapi kursinya sedikit sekali ya. Memangnya yang datang enggak banyak? Bisik Zahwa, menempel ke arah Wirya agar ucapannya tidak terdengar oleh siapapun. Hanya keluarga inti, saudara dari orang tua Dion saja, kerabat yang datang pun cuma orang tuaku karena memang saking bersahabatnya, kami sudah seperti keluarga. Zahwa mengangguk-angguk memahami. Kapan orang tua Mas Wirya datang? Tanyanya mencoba untuk terlihat biasa saja padahal ada yang berdebar menggila di dalam hati Zahwa bahkan hanya dengan membayangkannya saja. Agak telat kayaknya, soalnya papa masih di luar kota. Wirya tentu saja masih bisa melihat ketegangan di wajah Zahwa, itu bisa dengan mudah dirinya baca tapi Wirya berpura-pura untuk tak mengetahuinya, semata-mata agar Zahwa tak lebih banyak merasa terbebani. Kenapa ia yang datang sedikit sekali? Padahal seharusnya kolega orang tua Bang Dion sebanyak seperti yang keluarga Mas Wirya miliki. Sahabatmu itu tidak bercerita. Zahwa kontan saja mengernyit. Bercerita tentang apa? Tanya bingung. Ada jeda sejenak. Berarti belum. Wirya menyimpulkan begitu saja. Bukan kapasitas aku untuk memberitahu. Dimengerti saja ya, mungkin Bella masih belum ingin bercerita. Dan Mas Wirya tahu kenapa. Wirya hanya tersenyum samar dan Zahwa juga enggan memaksa untuk mengorek lebih lanjut. Dia mencoba menghormati kemauan Bella. Dia tidak bercerita maka belum saatnya untuk Zahwa tahu. Aku melihat Bella dulu ya kalau begitu. Pinta Zahwa yang segera Wirya angguki sehingga mereka pun berpisah sejenak dengan urusan masing-masing. Sebenarnya Zahwa juga tadi sempat berkenalan dengan orang tua Dion juga saudara-saudaranya yang semuanya wanita itu. Semuanya benar-benar nampak seperti wanita yang berkelas dan Zahwa ngeri sendiri membayangkan Bella yang menjadi seorang istri dari anak bungsu yang memiliki banyak sekali kakak. Zahwa menggeleng pelan, seharusnya dia tidak boleh berpikiran buruk semacam itu, dirinya harus mendoakan yang baik-baik saja kepada jalan hidup baru yang sahabatnya emban. Dengan langkah pelan, Zahwa masuk ke dalam ruangan tempat di mana Bella sedang dirias. Dan dalam sekali lihat saja, dirinya langsung terkesiap kaget ketika melihat sahabatnya itu dalam balutan gaun putih panjang yang membentuk sempurna lekuk badannya yang tinggi semampai. Hampir saja Zahwa pangling tadi saking terperangahnya akan kecantikan yang Bella miliki. Bel, cantik banget. Puji Zahwa, melongo terkesima menatap pantulan Bella di cermin. Bella mendengus pelan. Han, lo lupa sahabat lo ini jadi rebutan kakak tingkat dari semester 1. Jawabnya. Main-main yang segera membuat Zahwa tergelak namun juga mengangguk-angguk setelahnya karena tidak bisa membantah sebab ucapan Bella adalah sebuah kenyataan. Gugup nggak Bel? Tanya Zahwa, menggenggam tangan Bella yang memakai sarung tangan berenda putih itu. Bella hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang banyak sekali menyimpan rahasia bagi Zahwa. Mending iyo keluar, Han, kayaknya acaranya bakalan dimulai sebentar lagi. Tungguin gue di luar saja, gue.
Cuma punya Joe dan gue sangat-sangat memerlukan lo yang satu-satunya gue anggap ada di sisi gue sebagai keluarga. Zahwa Kontan saja tersenyum sendu, dia mengeratkan tautan tangan mereka, mencoba menyalurkan energi juga keyakinan kepada Bella. Tadi aku pengen melihat kamu sebentar saja kok. Aku keluar sekarang ya. Good luck, Belle. Jangan nervous. Bella hanya mengangguk dan Zahwa kembali keluar dan benar saja, para tamu mulai duduk di kursi yang tersedia dan Zahwa segera mengambil tempat di samping Wirya yang sudah menyisakan satu kursi untuknya. Zahwa tidak tahu, jantungnya yang berdebar terlalu keras ini apakah karena gugup akan pernikahan sahabatnya sendiri atau memang karena menunggu-nunggu kehadiran orang tuanya Wirya. Semuanya campur aduk, menjadi satu membentuk kecemasan yang sedang Zahwa coba dengan sekuat tenaga agar tidak mengambil alih kendali dirinya. Beruntungnya, rangkaian acara yang dimulai membuat otaknya tanpa sadar terbuai akan betapa sakralnya segala yang ia lihat di hadapan mata. Apalagi ketika Dion dan Bella yang saling mengucap sumpah di hadapan sana, Zahwa saja sampai menahan napas dengan tubuh yang menegak terlalu tegang. Yang menikah siapa sih? Kok kamu tegang sekali? Bisik Wirya, membuyarkan fokus Zahwa yang tadinya sudah benar-benar tertuju ke depan. Memangnya Mas Wirya enggak tegang? Coba nih lihat, aku merinding banget, jawab Zahwa berbisik, menunjukkan tangannya yang bulu kuduknya menegak naik. Tidak segugup memikirkan kalau aku dan kamu yang ada di hadapan sana. Jawaban itu kontan saja membuat Zahwa langsung mencubit Wirya lalu memberi isyarat agar pria itu segera diam karena jantung Zahwa yang menjadi semakin berisik karena ucapan lugasnya itu. Kok sedih? Zahwa menengadahkan kepala karena air matanya yang tiba-tiba saja hendak terjatuh ketika tepuk tangan menggema pada saat Bella dan Dion berciuman di depan sana, yang menandakan mereka sekarang sudah sah sebagai pasangan suami istri di hadapan Tuhan. Rangkaian acara berlangsung lebih santai setelah acara yang nampak begitu hikmat tadi itu. Zahwa masih duduk di tempat, dengan tisu yang ada tepat di kantung mata agar air matanya yang keluar akan langsung menyerap pada tisu itu sehingga tidak merusak riasannya sekarang. Jeng, selamat ya. Lalu tahu-tahu suara yang meski samar terdengar itu tidak hanya membuat tubuh Zahwa yang membeku namun juga Wirya di sebelahnya yang Zahwa bisa rasakan dengan betul keterkesiapan yang pria itu lakukan. Suara itu sangat-sangat tidak mungkin jika mereka tidak mengenalinya. Zahwa saja yang lebih dari sebulan tidak mendengarnya langsung bisa menebak bahwa itu adalah suara dari Giana. Ketika kepalanya perlahan menoleh, Zahwa bisa melihat Giana dan Wijaya yang sedang memberikan selamat kepada orang tua Dion pun juga mengobrol dengan kakak-kakak sahabat Wirya itu. Benar kata Wirya, keluarga mereka benar-benar nampak akrab sekali. Mau coba ke sana? Bisikan Wirya menyadarkan Zahwa dari rasa keterpakuan. Ada jeda beberapa detik sebelum Zahwa mengangguk lalu mereka berdua berjalan berdampingan mendekati orang-orang yang nampak mengobrol dengan hangat itu. Rasanya seperti sedang menuju sidang utusan untuk yang kedua kalinya bagi Wirya dan terlalu mendebarkan bagi Zahwa sehingga dia tidak mampu menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana rasanya ketika langkah demi langkah kakinya mendekat menuju Giana yang masih duduk di kursi roda itu. Pa. Wirya menyapa, menghentikan obrolan yang tadinya terjalin antara orang tua Wirya dan juga keluarga Dion itu. Tante, Om. Zahwa juga ikut menyapa setelah ada jeda beberapa detik yang berlalu di dalam keheningan ketika Wirya tadi mengeluarkan suara untuk pertama kalinya. Pa, antar Mama ke altar. Mama mau bertemu Dion. Sahutan Giana itu juga kepalanya yang sama sekali tak menatap kehadiran sang anak dan juga Zahwa Kontan. Saja merubah suasana menjadi canggung, terutama bagi keluarga Dion yang tidak mengerti apa-apa namun agaknya bisa membaca situasi karena mereka juga tahu berita yang beredar di luar sana kalau Wirya sudah resmi bercerai. Dengan kehadiran Zahwa di sisinya, apalagi kalau bukan perempuan itu adalah orang yang spesial bagi Wirya.
Atmosfer tidak mengenakan itu sama sekali tak Giana pedulikan, wajahnya masih saja datar dan acuh tak acuh, sedang Wijaya mau tak mau menuruti kemauan sang istri begitu saja, mendorong kursi roda menjauhi kerumunan mendekati altar sesuai yang Giana perintahkan. Zahwa tahu. Teramat sudah menduga bahkan 99% sudah terbayang di kepala bahwa yang ia dapatkan pastilah sebuah penolakan dan juga pengabaian. Semua itu benar-benar sudah dirinya perkirakan di dalam kepala namun Zahwa sama sekali tidak menyangka kalau tetap saja, setiap hati manusia hanya selalu menunjukkan sebuah reaksi kejujuran dan hati Zahwa sekarang seolah sedang dihimpit oleh rasa kekecewaan yang teramat besar dan menyakitkan. I'm okay. Kenapa ekspresi Mas Wirya lesu sekali sejak tadi? Celetuk Zahwa dengan senyum samar yang tercetak, menatapi Wirya yang duduk di hadapannya, hanya diam menatapinya yang sedang melipat pakaian. Dengan lesu. You're not, Mama jahat sekali tadi. Wajar saja, aku mengerti kok. Wajar. Tidak ada yang wajar dari perlakuan Mama tadi, Zahwa. Mereka sudah keterlaluan sekali. Bagaimana bisa orang tuaku sama sekali tidak menggubris kita di hadapan semua orang. Bahkan langsung pulang begitu saja seolah kita yang terus-terusan membuntuti mereka hanya hantu yang tak kasat mata, keluh Wirya dengan raut wajah yang serius. Mereka bisa saja mengabaikanku, tapi untuk kamu bahkan di depan banyak orang seperti tadi, aku, Wirya menghela napas kasar, menjadi tidak sanggup melanjutkan. Kata saking emosinya. Enggak apa-apa kok, kan baru pertama kali mencoba, wajar saja kalau berakhir dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Kan masih ada lain waktu. Aku memang kecewa tapi bukan berarti harus menyerahkan. Sudah? Enggak usah dibahas lagi, masih ada hari esok dan juga tidak ada batas kesempatan untuk mencoba. Jadi, Mas Wirya tidak usah terlalu mengkhawatirkan aku. Aku sudah mempersiapkan diri kok. Wirya menjadi terdiam. Dirinya tahu kalau Zahwanya ini sejak dulu bahkan sudah ditempa menjadi seseorang yang dewasa sebelum umurnya namun kali ini melihat sendiri seberapa luasnya ketabahan yang perempuan itu miliki. Wirya merasa dirinya terlalu beruntung bisa mendapatkan seseorang yang memiliki ketegaran begitu besar seperti dirinya itu. Besok lusa kita sudah berangkat ke Bali kan? Selama 10 hari pula. Pasti akan banyak sekali kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan di sana belum lagi seluruh keluarga Mas Wirya yang juga datang. Acara pernikahan kakak sepupu Mas Wirya itu bisa jadi adalah momen terbaik yang harus kita manfaatkan. Dengan serius, ucap Zahwa lagi, dengan hati yang penuh akan optimisme. Tadi malam, Wirya mengatakan akan ada acara pernikahan anak dari adik Giana yang akan dilaksanakan di Bali. Irna, orang yang pernah Zahwa temui di rumah orang tua Wirya waktu itu bahkan juga sekamar dengannya ketika Giana menyuruhnya menginap adalah seseorang yang akan menikah. Jadilah, kata Wirya, keluarganya akan berkumpul di sana selama 10 hari. Tak hanya merayakan pernikahan, namun juga kumpul keluarga yang jarang mereka lakukan karena hidup berpisah di negara yang berbeda. Selama ini, tentu saja, Zahwa langsung menganggap itu sebagai sebuah kesempatan besar yang harus dirinya dan Wirya manfaatkan. Zahwa ingin memulai mencoba mendekatkan diri kembali dengan keluarga Wirya yang dirinya yakin sekali, tak lagi bisa menyambutnya dengan hangat seperti dulu. Terutama, Giana yang Zahwa kecewakan terlalu besar. Kamu kenapa bisa seluar biasa ini? Bisik Wirya, menatap Zahwa dengan keterkesimaan yang begitu sulit. Ia deskripsikan saking merasa takjubnya. I deserve you, Zahwa. Tergantung seberapa seriusnya Mas Wirya denganku sih, jawab Zahwa menyombongkan diri tapi sedetik kemudian dirinya tergelak. Bercanda, of course aku tahu sekali Mas Wirya serius. Sudah ya aku ke kamar sebelah dulu. Ngantuk banget. Capek banget seharian ini enggak ada istirahatnya. Tidur di sini saja dong, kamu di kasur deh biar aku yang di sofa, pinta Wirya agak memelas.
Kan kita enggak ngapa-ngapain juga. Jangan dong, pasti pegal kalau tidur di sofa karena badan Mas Wirya yang kayak tiang itu. Aku di kamar sebelah saja ya, ucap Zahwa. Pun dari kemarin juga mereka memutuskan untuk tinggal di kamar yang terpisah sebab Zahwa tak mau lagi melakukan sesuatu yang seharusnya hanya pasangan sah saja yang melakukannya. Zahwa bukan lagi bekerja dengan Wirya, dia bukan lagi seseorang yang melakukan hal gila hanya untuk uang.